Sangat tidak expect. Oh, oh Oke, gini. Ini udah direcord. udah. Langsung aja nggak sih Kak Catherine? Nggak usah diedit. Bentar, Kak. Pertanyaan pertama, Apa tuh? menurut Kak Anin, Mm-mm. kan banyak nih sekarang anak-anak Gen Z yang kayak pada FOMO. Misalkan contoh kayak ada konser dikit, langsung war kan. Terus ada kafe buka baru, kayak Ah, langsung langsung ke sana gitu kan. Jadi kayak mm-mm. pada FOMO gitu istilahnya. Nah, menurut Kak Anin sebagai anak finance nih, batas antara enjoying Ah, life sama financial suicide itu gimana sih? nah, jujur ini ano ya, suatu case di mana aku juga sedang belajar Kak Catherine. Mm-mm. Jadi kan kita kan Gen Z ya. Maksudnya di jam apa di umur-umur segini kan pengennya banyak nih. Ah, aku mau konser tapi di satu sisi kita juga harus nyiapin anggaran keuangan untuk masa depan, ya kan? Iya betul. Dan ini mungkin bisa diterapin ke beberapa orang, tapi mungkin dilihat lagi case-nya di pribadi masing-masing. Kalau menurut aku, kalau misalkan dana ini ya, dana daruratnya sudah ada, udah terpenuhi, misalkan Kak Catherine, itu menurut aku kalau mau nonton konser nggak apa-apa loh, nggak masalah gitu. Ya itu juga harus perlu happiness-nya ya Kak Catherine ya. Iya sih benar. Iya kan? Apalagi kalau misalkan Heeh. udah kerja, iya kan? Pasti kan kita kan nyari duit pusing ya Kak Catherine ya, stres gitu Pusing kan. banget Kak. Pasti harus ada happiness ya kan Kak Catherine. Iya kan? Iya sih Nah itu benar. sih menurut aku uang daruratnya nggak boleh dilupain, tapi di satu sisi juga nggak boleh lupa kalau misalkan ada spend happiness yang harus dikeluarin gitu. Menurut Mm. aku ya, gitu. Nah, Kalau Kak tapi kan Catherine ya gimana? Kak, kalau aku sendiri kayak ngelihatnya apa ya, Gen Z rata-rata sekarang kayak ya udah kayak YOLO aja, you Ya only Allah, live once gitu kan. iya. Jadi kayak meskipun gak ada dana tabungan atau dana darurat kayak ya udah gas aja gitu kapan lagi gitu kan. Iya sih. eh ada risknya juga sebenarnya. Iya kan? Iya sih. Ya, Heeh. eh, ya balik ke masing-masing aja sih Kak Catherine. Kalau mau YOLO ya pasti ada konsekuensinya gitu kan. Kalau misalkan kita fokus buat dana darurat juga ada konsekuensinya nih. Happinessnya nggak bisa dikeluarin misalkan bulan ini. Harus dikeluarinnya mungkin bulan depan kan gitu ya. Mm-mm. Harus bisa Iya milih sih. konsekuensi yang kan diri kita sendiri yang tahu ya konsekuensi mana yang bisa kita pilih gitu Kak Catherine. Itu sih. Mm-mm. Menurut Kak Soalnya Catherine aku juga gimana? kadang kadang ya aku juga di tipikal yang kayak nabung dulu deh bentar, tapi kayak sometimes ya Mm-mm. itu Kak ikut FOMO juga kan. Oh, Jadi kayak aduh, kapan lagi sih bener kan ada Allah gitu kayak ada yang ah, backing gitu. ah, Karena Allah bersama Gen Z gitu kan. nah, nah, ini nih pertanyaannya adalah Kak Catherine lebih anak zaman now atau lebih ke old soul Kak Catherine? Sebenarnya aku nggak tahu sih ya Kak, aku yang termasuk old soul atau yang kayak yang zaman now. Tapi kalau sekarang aku masih mikirnya kayak ya udah nabung aja dulu buat Mm-mm. persiapan di masa depan. Jadi kayak meskipun nggak nonton konser sekarang, nggak pergi ke kafe-kafe yang sekarang itu gak masalah sih. Oke. Nah, ada juga yang anak muda yang apa ya, yang tadi Kak Catherine ngomong itu ya, maksudnya live kita hidup sekali doang gitu. Iya, jadi kapan Karena lagi kan Gen Z gitu. kayak, kapan lagi gitu. Itu Mm-mm. sih Kak Catherine. Kalau aku lebih ke outsoul sih Kak Catherine. Iya. Jadi nggak terlalu ini banget. Even aku nggak main TikTok Kak Catherine. Kenapa tuh Aplikasi Kak? itu ada soal apa ya? Biar nggak Eh cekot-cekot terus Kak.
Enggak sih Kak Catherine. Even IG pun aku jarang buka Kak Catherine. Dan Iya sih. hari ini Instagram aku udah aktif karena aku menurut aku ya, aku udah buka IG terlalu sering gitu Kak Catherine. Akhirnya aku udah aktif hari ini. Kalau Tapi Kak Catherine aku gimana? suka, aku juga untuk IG, aku nggak tahu kenapa kayak udah males mau scroll IG gitu. Kalau nggak TikTok, TikTok pun kayak jarang sih. Jadi kayak sekarang fokus aja dulu sama buat persiapan di masa depan, buat karir gitu. Asik. Asik. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak Catherine. Oh, Oh iya, pertanyaannya ini baru pertanyaan pertama udah begitu. Pasti pasti pertanyaannya di riset dulu ya Kak Catherine ya. iya, soalnya kayak banyak banget dari temen-temen aku juga gitu loh Kak. Termasuk ya aku juga sometimes sih. Hmm. Kayak ya YOLO aja apa ikut FOMO juga. Tapi kayak butuh dana darurat gitu. Yes, betul. Apalagi kalau konser EXO ya Kak Catherine ya. Aduh, K-pop itu kayak tidak bisa ditolak sebenarnya. Cuman balik lagi sih. Heeh. Kalau aku sekarang mikirnya kayak eh, pernah dengar juga di TikTok, di Mm-mm. podcast-podcast juga, itu bilang kalau misalkan kamu belum punya 4 kali lipatnya, berarti kamu tidak punya gitu. Jadi kayak jangan dibeli aja dulu gitu. Jadi kayak aku Oke. menerapkan itu juga sebenarnya. Ya kalau misalkan nih Chanyo konser solo, gimana tuh Kak Catherine? Sebenarnya kayak aku lebih sayang duit sih Kak daripada bias Yang ya. gue- Jadi yang nonton fun fact ya Kak Catherine sukanya aku Chanyo, aku sukanya Dio. Oh, Dio emang ini Ya. sih bias breaker banget sih. Iya. Apa Man Who Can Cook. Dia lagi oh ini Kak, terus kan kayak kita eh, apa ya namanya contoh mau nyiapin dana darurat gitu ya, tapi kebanyakan kan di Indonesia gajinya itu UMR doang ataupun kayak Mm-mm. di bawah UMR tuh. Jarang banget yang Mm-mm. 2 digit. Iya. Nah, Aduh. menurut Kak Andin itu gimana sih sebagai anak finance, mending kita fokus di income dulu atau tetap nekat nih nyisihin kayak sebagian mungkin sebagian kecil 10%-nya mungkin gitu dari gaji kita. Sebenarnya Kak Catherine in this economy, let's say Gimana? kita bahas in this economy, Mm-mm. main income saja tidak cukup ya Kak Catherine ya. Mm-mm, Even sekarang betul. banyak banget Gen Z yang punya beberapa side job. Iya kan Kak Catherine? Ah, Nah heeh, ini udah marak banget nih. Mungkin satu Indonesia, I don't know, aku belum baca datanya. Tapi itu heeh. banyak banget tuh kalau misalnya aku lihat scroll di Instagram gitu kan. Kayak six job dalam satu kehidupannya. Kayak, Six wow gitu. jobs. Ya, ada main jobnya, ada side jobnya gitu. Itu sih menurut Mm-mm. aku Kak Catherine. Sebenarnya nggak salah juga orang-orang yang punya side job. Karena ini ekonomi untuk mengandalkan satu income saja tuh sebenarnya nggak cukup Kak Catherine. Iya Bener kan? Andin. Mungkin Iya. kalau untuk makan sehari-hari oke. Tapi kan balik lagi ya kan UMR sama UMK itu kan gaji minimum untuk satu orang kan. Iya. Sedangkan dia punya keluarga, misalnya dia punya orang tua yang harus dikasih uang Mm-mm. bulanan. Belum nanti kalau dia punya adik-adik banyak yang masih di sekolah, Iya, itu dia ya Kak. kan? Terus kebanyakan di Indonesia juga kayak rata-rata pada ini kan, Apa sandwich tuh? generation gitu kan. Iya, betul Kak Catherine. Hmm, Menurut Kak jadi dengan Catherine gimana? gaji segitu, iya sih setuju. Dengan gaji segitu ya Kak, kayak emang kurang kalau misalkan mengandelin cuma dari main job doang. Jadi emang perlu Iya. beberapa job yang lain gitu. Terus juga menurut ini gak tahu ya, kayak katanya orang-orang Cina itu Hmm? minimal ada 3. Iya. Passive income, active income, sama Yes. apa lagi satu gitu aku lupa. Mm-mm. Iya, jadi Tapi ini kayak gak jangan. sih, Kak Catherine jadi nyambung kah? Kenapa Gen Z takut nikah? Ya, Iya kayak kan, ya, jadi nyambung ke situ mm, kan? Heeh. Gimana tuh karena menurut Kak emang Catherine? setuju sih Kak, karena kan emang kayak kalau misalkan orang-orang dulu kayak
gen milenial lah mungkin atau kayak di generasi-generasi sebelumnya banyak Hmm? anak, banyak rezeki gitu kan. Hmm. Iya, tapi sebagai Iya, Gen Z ini kayak ya realistis aja lah meskipun kayak apa ya ekonomimu kalau ekonomimu aja belum bisa mampu menghidupi dirimu sendiri gimana mau menghidupi anakmu nanti anak. gitu. Iya betul betul banget Kak Catherine. Apalagi banyak ini gak sih Kak Catherine ada standar TikTok. Ah iya. Gimana tuh coba ceritain Kak Catherine. Sebenarnya bukan standar TikTok juga sih Kak, kayak ya Apa siapa tuh? sih yang nggak mau kalau misalkan kayak nanti Hmm, kita punya apa ya, punya penghasilan yang lebih apa sih namanya financial freedom. freedom. Hmm. Mm-mm. Jadi kayak ya siapa sih yang nggak mau? Sebenarnya bukan standar TikTok, standarnya para wanita aja sih. Yang realistisnya aja lah, meskipun kayak tidak Ya. financial freedom juga seenggaknya punya apa ya, punya dana lah untuk keluarga dan lain-lain. Nah, kalau menurut Kak Catherine minimumnya punya apa nih pasangan masa depannya Kak Catherine? Punya apa ya? Nggak tahu Kak, Hmm. aku juga kayak belum kepikiran ya sampai situ. Kayak harus punya rumah dulu kah? Atau harus S2 dulu kah? Menurut Kak Catherine tuh gimana? Kalau realistisnya kan mau ngajak Hmm. berumah tangga, pasti emang harus punya Hmm. kan. Eh, oke. Tapi kayak aku juga nggak mematok kayak yang penting apa kalau misalkan kamu mau nikahin aku, kamu harus punya rumah atau ini gitu. Sebenarnya nggak kayak aku belum terlalu jauh ya Kak ya melihat pasangan tuh kayak gimana kayak ya udah belum belum waktunya aja gitu. Hmm. Kalau Kak Ani Oke. sendiri gimana tuh? Wow. Eh, pertanyaan yang sulit sebenarnya. Iya kan? Dibalikin ke aku ya. Iya, betul sudah Catherine. Em, kayaknya lebih fokus sama diri sendiri sih. Kalau sekarang ya, nggak Mm-mm. tahu nanti 5 tahun ke depan kan jawabannya bakalan berbeda gitu kan. Kalau untuk saya kayak fokus buat diri sendiri dulu deh. Karena diri sendiri aja belum fulfillment untuk diri sendiri tuh belum cukup gitu Kak Catherine. Belum apa yang aku tuh belum nyampe gitu. Menurut aku ya, itu sih. Dan ada beberapa penelitian katanya wanita pun itu jauh lebih dewasa dan siap untuk menikah itu di atas umur 27. Iya, startnya paling Iya kayak kan? 27 ya kan Kak? Iya, makanya kayak kita Iya, 27. agak jauh dari itu ya Kak Catherine masih jauh ke depan. Jadi kayak fokus aja sih sama diri sendiri aja dulu. Ini kayak kalau Iya, untuk pasangan mungkin bisa betul. nyusul. Asik nyusul gak tuh? Ya, karena Kak Catherine masih pengen jadi CEO ya, CEO kopi. Itu pembahasan kita sebelumnya. Asbun aja sih sebenarnya. Iya. Tapi keasimunan itu kadang bisa terjadi loh Kak Catherine. Bisa, asalkan diniatin aja Iya Kak. kan? Iya, atau eksekusi. Kalau Mm-mm. Nah, menurut Anin nih, investasi itu penting gak sih Kak? wah, ini bagus nih pertanyaannya mengenai investasi. Mm. Ini ini setahuku aja ya Kak Catherine. Iya, Ini sharing-sharing kan, aja. iya, investasi kan ada banyak hal tuh Kak Catherine. Mulai dari, ya, biasanya kalau ibu-ibu ya Kak Catherine, Mm. paling umum adalah investasi emas. Bare minimum. Iya kan, bare minimum banget. Kayak ibu-ibu ke kondangan aja, pamernya apa Kak Catherine? Pas. Iya, pamernya ada pamer emas gitu. Dan, oh, aku baru aja baca satu postingan gitu di Instagram kalau katanya diprediksi si harga emas itu bakal terus naik sampai 2030. Menurut aku, kayaknya untuk pembeli, sebenarnya emas itu harganya naik kalau misalkan keadaan dunia lagi nggak baik-baik aja kan ya, Catherine? Mm-mm. Kayak Iya krisis kan? gitu. Nah, kalau misalkan apa ya tujuan investasinya adalah menyelamatkan gitu, menyelamatkan keadaan itu, berarti ya maybe safe havennya ya beli emas kan gitu Kak Catherine, Mm-mm. ya kan?
Iya. Dan ya maybe orang-orang pasti kan banyak investasi juga di valuta asing kan ya, kayak dolar gitu Iya. kan. Ya I think ya balik lagi sih ke kemampuannya. Balik ke kemampuan masing-masing sebenarnya. Ya kan, Kak Catherine itu sih. Kalau kamu lihat Kak Catherine gimana? Kak Catherine udah investasi di mana gitu? Investasi aku baru mulai ya di emas itu tadi Kak, karena kalau misalkan yang Iya kayak kan? saham, reksadana atau apapun itu Heeh. masih belum terlalu mendalami sih. Heeh. Terus kemarin juga pernah sharing sama temenku, dia kan juga investasi di apa sih Bitcoin gitu apa ya? Ah, iya. Terus katanya dia kayak minimal 100.000 seminggu lah kayak buat uang dingin atau buat uang Ah, investasi gitu. dicicil di Bitcoinnya ya. Gitu. Nah aku juga kayak Heeh. belum ngerti tuh apa sih itu gitu. Kayak gimana caranya gitu. Apakah Kak Anin pernah melakukan investasi juga kayak di saham-saham? Ah, I see. Kalau saham, iya Kak Catherine. Jadi, biasa beli itu kan kalau saham gitu kan per satu lot gitu kan Kak Catherine. Dan harganya ya beda-beda gitu Kak. Ada yang murah, ada yang mahal. Mahal kayak BCA itu udah tahap yang mahal lah menurut aku Kak Catherine. Tapi kalau misalkan kayak di Balikpapan gitu ada satu mall yang punya sahamnya diperjualbelikan dan itu harganya lumayan murah gitu per satu lotnya kakek tuh berapa ya kemarin hampir 200.000 I guess aku lupa itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu sih Mm-mm. kakek tuh jadi satu lot itu bakalan beda-beda harganya tergantung sama perusahaannya kalau udah Iya, sekelas BCA betul tapi kemarin juga sempet apa tuh sempet rame nggak sih Kak yang sell Singapura terus buy Indonesia gitu-gitu? Nah itu apa sih Kak? kenapa kakek tuh Yang buy Indonesia terus sell Singapura itu kan pernah sempet rame tuh di Twitter, di IG. oh ya karena maybe ini sih Singapura deket sama Batam kan. Nyebrang cuma 1 jam doang gitu. Dan mungkin harga di Batam jauh lebih murah dibandingkan di Singapura kan Kak Catherine. Mm-mm. Dan Oh, bahkan I beritanya see. adalah Mm-mm. orang-orang Singapura biasa belanja di Batam juga gitu. Hmm. Ya, ya, ya tahu lah ya di indeks ekonomi rupiah seperti apa kan gitu. Oh, iya, tapi lumayan ada Iya, peningkatan sih Kak, udah menguat sedikit lah. iya, heeh, dibandingkan koin kemarin kan Kak Catherine. No comment deh. No komen. Nah, terus gimana sih Kak, kayak apa sih namanya ya? Lebih penting punya emergency fund dulu atau langsung hold nih ke kripto atau saham menurut Kak Anin? Balik lagi ke orangnya masing-masing nih. Dia high risk atau enggak yang low risk. Kalau high risk ya, of course dia bakalan all in buat investmentnya dia gitu. Tapi Kak Iya Catherine sih. ada satu hal yang menarik nih. Aku baru Apa aja tuh? ngalamin ini kemarin. Apa tuh Kak? Jadi sebut saja someone ada orang gitu teman aku eh ngechat aku pagi-pagi Kak Catherine. Itu aku Mm-mm. baru bangun tidur. Kayak biasanya aku nggak ngecek HP pas bangun tidur gitu kan, langsung ngecek HP. Ini aku pas ngecek HP aja Kak Catherine, aku baca chat, dia chat aku di jam 3 pagi. Jam 3 Banget. pagi tapi di Wita ya Kak Catherine, berarti jam 2 pagi di WIB kan. Mm-mm. Bener. Mm-mm. Nah, sebenarnya ini kabar duka ya Kak Catherine. eh Iya, kedua orang tuanya pass away. Tapi Mm. di satu sisi, aku juga mikir bahwa OVT sih jadi ya Kak Catherine. Nanti kalau misalkan aku punya anak, nanti kan kita nggak ada yang tahu ya Kak Catherine ya. Aku pulang Mm-mm. duluan, atau papanya pulang duluan, atau kita berdua-nya pulang duluan, anak bakal gimana kan gitu ya. Itu Iya, sih, mungkin itu jadi pikirannya Gen Z juga. Gak mau nikah cepet. betul. Banyak OVT-nya kita tuh. Itu Iya. sih Kak Catherine.
menurut aku dana emergency sangat amat penting sekali, apalagi kalau udah mau nikah ya Kak Catherine. Itu menurut aku harus banget loh apa dibicarakan sama calon suami gitu, apalagi calon suami Kak Hmm, Catherine nanti gitu kan. betul Kak. Eh, kayak ini prinsip orang tua aku adalah eh anak number one gitu Kak Catherine. Kayak kita Kak Catherine nggak perlu beli Hermes asalkan anak-anak Kak Catherine dana pendidikan sampai dia S1 atau S2 bahkan itu terjamin Betul sih, dibandingkan aku Kak mikirnya Catherine ke harus situ pilih juga beli sih Kak. Hermes gitu misalkan gitu kan Kak Catherine. Itu sih jadi banyak OVT akhir-akhir ini karena Hmm, itu sih Kak Catherine. Jadi menurut aku kesimpulannya atas hal yang terjadi kemarin, emergency fund sangatlah penting Kak Catherine. I Oh, see. itu sih Iya Kak sih Catherine. Kak. Aku setuju sama statement yang tadi kayak anak number one itu emang kayak iya nggak sih? Kayak setiap orang tua Nah, pasti. apalagi Adinda Catherine ini adalah anak psikologi. Coba gimana jelaskan. Tapi sebenarnya kayak ya gimana ya Kak, kan kasih orang tua itu emang kayak nggak ada batasnya gitu ya. Jadi ya bakal all in lah buat anaknya meskipun kayak babak belur sendiri Betul. tuh gitu. Jadi Yes, betul. jadi makanya Itu kenapa aku mau maksud. menikah itu kayak sesuatu yang berat gara-gara ya itu tadi kayak mikirin anak masa depan anaknya gitu. Iya, betul. Kantor Minimal kayak KUA, kantor KUA ini adalah pembicaraan OVT kami ya para Gen Z. ya jadi kayak kemarin aku lihat di TikTok pada apa Iya. namanya kayak promosi silakan yang mau Ya, nikah para Gen Z promosi ayo KUA. Ya, kantor KUA aku acungi jempol ya. Promosinya bagus banget, tapi kita banyak OVT-nya gitu. bener Bingung bener bener dong. Kak. Tapi kayak daripada daripada KUA orang-orang malah lebih minat malah masuk lapas katanya. Kenapa tuh Kak Catherine? Soalnya kayak benefitnya di lapas itu kayak contoh eh, Hah? praktek-prakteknya itu loh banyak Kak Nin. Ada yang berkebun, potong rambut, Ah, terus kayak oh iya ya ya. banyak lah pokoknya kayak lebih menarik dibanding KUA. Jadi kayak sebenarnya Ini realistisnya juga pelatihan iya ya. sih. Mm-mm. Ini pelatihan. Terus malah kemarin di komentar banyak yang bilang kayak minimal kasus apa biar masuk ke lapas katanya. Itu sih nanya Gen Z itu ya. Iya, kalau di TikTok pada kebanyakan gitu kan, ya ampun. Iya, kita para Gen Z tidak mau ribet ya. Bener. Jadi kayak yang pasti-pasti aja sih kalau Iya, menurut Gen Z itu. betul. Ini agak melenceng ke out of topic, tapi aku baru lihat kalau ini postingan Gen Z maunya pulang on point, on time gitu kan. Mm-mm. Tenggo. Dan ya tenggo betul. Dan kalau disuruh naik jabatan, nggak mau. Karena takut kerjaannya Realistisnya tambah banyak. aja sih, Kak. Sebenarnya kalau naik jabatan tapi gajinya nambah juga kayak berkali-kali lipat, contoh 2 kali lipat lah, Wah, itu pasti diambil. jamnya. Tapi kebanyakan kayak kantor kan kayak naik jabatan, cuman jabatannya Iya. aja yang naik. Iya. Tanggung jawabnya Itu juga naik. iya, itu negara mana ya Kak Catherine ya? Negara mana ya? Konoha kali, Kak. Negara mana ya? Indis ekonomi Eh, gitu. Jadi kayak yes, daripada di pusing mikirin tanggung ekonomi. jawab, tapi gajinya juga ya segitu-gitu aja, mending ya udah gak usah naik jabatan tapi gajinya tetap gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, Gitu itulah sih. yang terjadi. Ya, jadi kayak ya bener sih maksudnya kayak realistis aja. Makanya kayak pada milenial-milenial ini bermusuhan sama Gen Z gara-gara itu. Intinya, Karena Gen Z nggak mau jilat-jilat atasan ya. Ngapain ya, juga ribet gitu. iya, Coba. itulah Oh iya Kak Din, sekarang kan juga kayak banyak nih apa? Gen Z yang mau ngikutin tren, maksain Hah? nih, maksain juga sih. Jadi dia tuh terlibat kayak pinjol gitu-gitu sama pay later gitu-gitu. Nah, menurut Kak Din itu gimana sih? Hmm,
Sebenarnya aku nggak tahu ya Kak Katin hitungan bunganya pay letter kayak apa. Mm, Tapi aku taunya adalah kayak kita ngomongin KPR aja deh Kak Catherine misalkan. oke. KPR, kita ngambil KPR aja tuh ada bunga banknya kan. Iya, Dan betul. bunga bank masing-masing bank itu kan berbeda tuh. Nah, menurut aku ya, eh kalau misalkan anak-anak muda ngambil pinjol, ya sebelum ngambil tuh dihitung dulu nggak bunganya. Itu permasalahannya. Ada nanti takutnya dari saat udah jatuh tempo, malah lebih kebanyakan bunganya daripada nominal pinjaman di awalnya. Ya nggak sih Kak Catherine? Betul. Nah, itu pun kadang terjadi di KPR gitu. Iya sih, Kak. Aku malah mikirnya kayak orang-orang yang berani ambil pay letter itu kenapa berani banget gitu? Apakah emang udah diperhitungkan sebelumnya atau gimana ya gitu? Aku mikirnya kayak gitu. Ya, kebanyakan kasus adalah kepepet ya Kak Catherine. Mm, betul. Nah, itu pentingnya dana darurat ya guys. Oh, Supaya nggak oh, kepepet, nice. ya kan? Setidaknya Mm, kita punya punya dana dingin yang bikin kita ngerasa aman aja gitu menurut aku ya Kak Catherine. Jadi kayak gitu. di saat kita perlu ya kita nggak pusing gitu. Oh ada masih ada dana loh gitu. Kalau aku pribadi ya Kak, menganggap dana darurat itu adalah dana yang tidak terlihat, alias tidak tidak ada gitu. Hmm, Jadi hmm, kayak contoh misalkan punya ah, 2 digit lah, dibilang ya udah berarti itu bukan uangku gitu. hmm. Jadi uang goib. Oh, biar nggak kepake ya. Iya, aku sangat amat anti ambil dana darurat kecuali emang benar-benar butuh, 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 butuh Banget. banget. Hmm. Hmm. Tuh, itu yang betul tuh Kak Catherine. Kadang kita udah nyisihin dana darurat, tapi kayak pas nge-scroll Shopee misalkan, aduh ini kayaknya bagus nih tasnya. Iya, Kayaknya indus ngambil ekonomi. dari dana darurat dulu deh gitu loh. Aduh, itu hati-hati ya guys. Terus kalau misalkan harus make pun berarti kayak aku nggak tahu ya Kak, ini prinsipku. Kayak aku ada ngerasa harus ngasih bunga gitu loh. Jadi kayak diganti 2 kali lipat. Kalau misalnya kita pakai si dana daruratnya itu Kak Catherine. Iya, betul. Jadi seakan kita minjem sama diri sendiri ya. Iya, betul banget. Sumpah, itu kayak, oh iya, menurut Kak Arin, wajib nggak sih Hah? bedain tabungan rekening-rekening gitu tuh? Jadi Perlu. kayak, Kalau dana darurat harus punya rekening sendiri deh. Menurut aku ya Kak Catherine ya. mm-mm, Tuh, jadi rekening itu kalau bisa di HP yang lain. Kalau aku ya, kalau bisa di HP yang lain bukan HP yang sering kita pakai gitu. Takutnya pas nge-scroll gitu kan, nah gitu nge-scroll Shopee, nge-scroll nah, apa yang lain gitu kan. Jadi ya, iya, heeh. Dan kalau menurut kepake aku HP-nya jangan ada aplikasi shoppingnya deh. shopping-shopping. Setuju. Karena kalau misalkan Minimalisir. ngelihat duit tuh kayak, oh masih ada duit gitu kan. Mm, Padahal sebenarnya nggak, dana darurat nggak boleh dipakai. Maksudnya dipakai kecuali benar-benar butuh aja. itu aja. Mm-mm. Betul. Even nggak cuma shopping ya Kak Catherine ya. Ini aku nggak tahu ya, ini terjadi di aku aja atau yang lain juga. Aku kan sering nge-scroll Instagram nyari-nyari itu ya Kak Catherine ya. Apa, kayak pelatihan, ya event kayak brevet gitu-gitu kan. Mm-mm. Aku kayak kadang kepikiran kayak, apa aku ngambil dari dana darurat aja ya gitu. Alhamdulillah sampai hari ini belum terjadi ya Kak Catherine ya. Dan jangan sampai Jangan gitu. sampai sih Kak. Yes. Kadang kalau kita ngeliat di pelatihan-pelatihan gitu kan ada tanggalnya kan ya Catherine. Iya, Tanggal pendaftaran terakhir. Nah misalkan dana di main account tuh belum cair gitu misalkan. Belum ada pemasukan. Jadi kan kita, apa kita pakai dana darurat dulu ya gitu. Kadang ya gitu tuh sih. Kak Catherine. Kak Catherine juga gitu nggak? Sometimes tergoda, iya Kak. Nah, apalagi HR banyak tuh kan kalian aku nge-scroll pelatihannya. Iya. Di FYP, Heeh. di apa beranda aku tuh sering lewat
banyak juga. Bukan cuma satu dua, tapi kayak sehari bisa lima, bisa enam gitu. Kayak, Wah, ih, pengen ikut gitu. Jadi itu solusinya adalah godaan. cari yang gratis aja dulu gitu. Ah, Jadi kayak jangan sampai memakai dana daruratku. iya, diminimalisir banget. Betul. Karena kalau misalkan pakai dana darurat, nanti kayak dapat duitnya dari mana lagi gitu loh kan. Ini maksudnya kan yang Tapi dari bagus Menakes. sih. Tadi Kak Catherine prinsipnya adalah kalau kita pakai kali dua, balikin ya. Ya, Itu bagus karena loh Kak Catherine. itu kayak apa sih, punishment Kak buat diri aku sendiri. Punishment. Ah, I see. Karena kalau di psikologi juga kan ada tuh diajarin kayak punishment Mhm, sama reinforcement, penguatan sama hukuman gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, mau merubah habit, bisa mhm. dipakai untuk merubah habit juga sih. Itu ya either pakai reinforcement atau pakai punishment. Jadi nanti sistemnya kayak reward sama punishment gitu. Ah, I see. I see, I see. Jadi ya karena di aku apa ya, kadang kayak suka ngeyel juga anaknya kan ya. Jadi reward itu work sometimes, tapi lebih ke Heeh. punishment aja. Ah, lebih works ya di situ ya Kak Catherine ya. Mm-mm. Apalagi contoh kalau misalkan duit gitu loh Kak. Iya. Jadi kayak Ah, dapat double nih dana daruratku gitu. benar, benar. Kalau Itu pinjem ke orang juga fungsi pasti kan dari dibungain ya Kak. Sometimes ada iya, yang beberapa yang gitu. Nah, mhm, berarti kayak menerapkan juga ke diri sendiri. Berarti diri sendiri. dibungain nih. Pintar-pintar. Hmm. Oh iya Kak, terus kan misalkan kayak Gen Z Hmm. itu apa namanya, kayak nggak enakan kan? Contoh kalau Hmm. misalkan diajak hangout keluar, ayo yuk Hmm. keluar yuk gitu. Padahal duitnya Hmm. lagi gak ada nih, jadi tapi dia Hmm. maksain untuk keluar gitu. Nah, menurut Kak Andin nih gimana sih solusinya biar kayak kita tuh Hmm. tidak apa ya namanya, tidak lost control lah gitu. Nah, aku mungkin tipe, sebenarnya aku tipe yang lebih sering di rumah nih Kak Catherine Mm. dibandingkan keluar rumah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman aku ngajak jalan, aku pakai konsep di mana aku akan bikin schedule. Misalkan temanku mau ngajak jalan, makanya kita jalan tapi misalkan seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Gitu Kak Hmm, Catherine. Jadi ada misalkan mah paling lamanya aja pakai tanggal Kak Catherine. Jadi kayak setengah oke. bulan, hampir sebulan maybe. Gitu sih Kak Catherine. Jadi meminimalisir sering spend with di luar kan Kak Catherine. Gitu. Tapi ya ini sih, kalau misalkan aku dapat side job, dapat pemasukan dari side job, dan misalkan teman aku ngajak keluar gitu, itu bisa jadi award sih Kak Catherine. Kayak, Oh, oh iya iya aku udah sih. ngerjain ini nih, ngerjain si side jobnya ini. Misalkan Mm-mm. aku stres gitu ngerjain side jobnya terlalu banyak tugasnya, ya udah aku kasih award buat keluar rumah, jalan sama teman gitu. Tapi, nah ini nih Kak Catherine, spendnya di luar tuh bener-bener diperhatiin gitu. Jangan, aku Um, pengen, kadang kalau cewek kan ke mall kan Kak Catherine. ya lagi. Ngeliat yang lucu-lucu kayak, aku mau beli ini, aku mau beli itu gitu. Itu Iya. sih, Kayak self apa sih namanya? diminimalisir Lupa aku. sekali. Ya Kak Catherine? Kayak ini apa sih namanya, lupa aku Kak. Kalau misalkan beli-beli barang nggak penting terus sampai ke rumah itu nyesel tuh apa sih namanya, aku lupa. Apa ya? Aku lupa. Hmm, oke ya itu ya, spend terlalu banyak untuk hal yang sebenarnya nggak penting gitu Kak Catherine. Betul. Tapi lucu aja. Itu sih. Tapi menurut aku sebagai anak psikologi ya Kak, kan pada Hmm, nggak enakan tuh buat nolak. Aku malah lebih respect sama hmm. orang yang kayak keluar yuk. Nah, teman aku terus jawab kayak nggak lagi megang duit, nanti aja gitu. Aku lebih respect gara-gara kayak ya dia berani nolak, terus dia tahu Ah, kondisi keuangannya gitu tuh loh. Nggak maksain untuk keluar ah, gitu. I see. Nah, tapi ada dua case nih Kak Catherine. Ada yang
nggak pengen orang lain tahu keadaan keuangannya, Hmm? sama ada yang kayak tadi gitu. Iya Iya sih, kan? tapi kayak iya sih, Mm-mm. soalnya kan kayak mungkin apalagi duit ya Kak, sensitif juga Iya, sih. gitu. Cuman kayak daripada maksain mending nolak aja gitu, kayak daripada Mm. repot di kamunya juga nantinya gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak gak apa-apa sekali sekali lah ditolak gitu. Jangan kayak diajak ke sini, contoh misalkan sama temennya. Oke, padahal duitnya lagi bener-bener krisis lah istilahnya ya bilangnya. Mm. Terus kayak tetap maksain. Nah, di kesempatan yang berikutnya juga seperti itu. Jadi kayak kurang bijak sih menurut aku. Mm. Sebenarnya